pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Rini Lauli. Pemirsa, beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terkini dan isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat. Masih dalam program 7 Inspirasi untuk Anak Negeri. Pemirsa, setelah hilang di pasar, minyak buatan lokal BUMN PT INL sepi dan kosong distribusinya di pasar-pasar Kabupaten Simalungun dan Pematang Siantar. Komisi 2 DPRD sebanyak 6 orang akhirnya turun ke lokasi pabrik PT INL, memastikan berita terkait langka dan kosongnya minyak goreng premium Sapalko di pasaran. Kunjungan kerja Komisi 2 DPRD Simalungun yang dikomandoi Binton Tindaon mendapat jawaban langsung dari pihak PT INL dan mengakui kekurangan distribusi mereka di tingkat lokal, yakni di Simalungun. Padahal pabrik minyak goreng ini didirikan awalnya untuk menopang kebutuhan pangan di Kabupaten Simalungun. Wis Pramono, Direksi Operasional PT INL kepada media menjelaskan, pihaknya akan segera melakukan perbaikan sistem distribusi terutama di tingkat lokal dan akan membuka peluang distribusi baru di Kabupaten Simalungun sehingga pasokan minyak goreng milik BUMN tersebut yakni Sapalko dapat dipasarkan oleh masyarakat Simalungun. Pabrik minyak goreng milik BUMN PT INL Kek Semangke di Kabupaten Simalungun yang sudah beroperasi hampir 5 tahun lamanya. Namun sangat disayangkan, pasokan distribusi tidak merata di sekitar lokasi berdirinya pabrik PT INL, menyebabkan masyarakat, terutama pedagang, menganggap pihak INL tidak peduli dengan kearifan lokal. Terima kasih. Jadi pertama kami dari PT INL mengucapkan terima kasih atas kunjungan dari Komisi 2 DPRD Simalungun, di mana DPRD Simalungun menyampaikan beberapa hal mungkin yang menjadi isu tentang kelangkaan produk Sapalko, produk dari INL khususnya, ya, usaha kita dan INL atau minyak kita. Jadi pada prinsipnya INL ini kan adalah hadirnya negara untuk memenuhi konsumsi masyarakat di bidang pangan, khususnya minyak goreng. Jadi kita yang masih baru berdiri mungkin ada ketidaksempurnaan, tetapi kami siap untuk mengevaluasi seluruh jalannya operasional untuk bisa memenuhi apa yang ditugaskan negara kepada INL. Artinya kita kan untuk masyarakat, ya. Jadi mungkin persoalan kelangkaan, persoalan distribusi gitu kita akan evaluasi. Tadi disampaikan Ketua, soal distributor kita pastikan ya di sekitar Simalungun ini harus ada. Artinya kalau memang dari tebing sebetulnya secara jarak juga psikologi kita pasti berpikir cukup jauh ya, apalagi dibilang di sebelah di pinggir-pinggir Simalungun gitu. Nah, kita akan melakukan evaluasi untuk distribusi bagaimana tujuan ini bisa tersalur dengan merata gitu. Sehingga kalau jauh mungkin akan terbeban ongkos sehingga harga di lapangan yang tadi harga eceran tertinggi 14 bisa jadi tambah gitu. Kita berharap ini bisa lebih memudahkan sehingga mungkin tadi disampaikan saran-saran Ketua, distributor itu setidaknya ada di Siantar misalnya atau di Simalungun atau di kecamatan-kecamatan sekitar Simalungun yang strategik, khususnya juga Gosar Maligas, mungkin Simalungun Atas, Raya atau Seribu Dolo. Ini kita harapkan ada komitmen. Jadi kita siap memperbaiki karena kalau tidak dikoreksi kita mungkin nggak bisa juga memperbaiki gitu. Jadi kami berterima kasih Bapak-bapak dari DPRD Simalungun sudah mengingatkan kita, ya. Mudah-mudahan ini bisa lebih memperbaiki lagi sehingga apa yang ditugaskan kepada kami ini betul-betul bisa mencapai titiknya, yaitu kebutuhan masyarakat akan minyak goreng. Untuk produksi sendiri per hari berapa ton untuk di sini? Produksi kita per hari rata-rata masih mengolah di 1.500 ton. Dari 1.500, 20% itulah yang akan kita ecer menjadi retail dan kemudian sisanya kita ekspor. Tapi kita nggak bisa ekspor, Pak, kalau kita tidak menyelesaikan tugas kita di masyarakat. Karena itu memang sudah menjadi persyaratan pemerintah. Kalau pabrik ini sampai distribusinya sampai wilayah mana, Pak? Apakah boleh ke Jawa atau ke Sulawesi, Kalimantan? Oh, kalau distribusinya se-Indonesia sudah ada, Pak. Ada lebih kurang 128 distributor seluruh Indonesia. Jadi sebenarnya kami senang kunjungan DPRD ini bukan hanya sekedar di tempat kita saja. Kita nggak tahu di wilayah lain juga seperti ini. Tapi ini tadi karena khususnya INL ini berada di Simalungun, ya kita fokus membenahi. Jangan kita berpikir di sana ternyata Simalungun tidak terlayani. Mudah-mudahan ini bisa menjadi
prioritas perbaikan menyegerakan sehingga masyarakat bisa menikmati hasil dari INL ini sesuai tugas yang diamanahkan kepada kita. Menurut Bapak sendiri, kelangkaan atau distribusi yang tidak merata saat ini itu disebabkan oleh apa? Kalau kelangkaan distribusi itu saya tidak bisa pastikan ya. Apakah ada memang distributor yang memang katakanlah bermain di sini atau seperti apa, kita tidak pastikan. Yang pasti masalah ini disampaikan kepada kami, maka kami akan mengadakan evaluasi, koreksi. Kalau kami temukan ada distributor yang nakal, kita pasti blacklist itu. Pasti. Kenapa? Hadirnya kita adalah untuk masyarakat. Kalau koperasi yang nakal boleh nggak? Hah? Kalau koperasi yang nakal? Ya, distributor siapapun tanpa terkecuali gitu. Kalau koperasi kan memang ada ketentuannya gitu, sehingga persyaratan-persyaratan yang memenuhi ya saya pikir seperti disampaikan ketua tadi tidak mungkin berjalan ya kalau tidak ada payung hukumnya. Gitu. Kalau nakal distribusi manapun ya kita blacklist. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Tim Liputan Mona Lisa TV mengabarkan.